Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bunga Alia Lutfia. Ibu mengajar biologi di kelas 11 dan kelas 12 di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Selamat siang anak-anak. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada pembelajaran hari ini tentang komponen pembentukan organisme makhluk hidup bersama saya, Bunga Alia Lutfia. Pertama, coba kita amati gambar berikut. Ada seorang peternak dengan beberapa hewan. Perhatikan, apa perbedaan antara sapi dan ayam? Ayam bertelur sedangkan sapi tidak. Oke. Pada kelas 10, kalian telah mempelajari sistem klasifikasi sehingga bisa diketahui ayam bisa dikelompokkan pada kelompok Aves, sedangkan sapi termasuk pada kelompok mamalia. Lalu, apa persamaan keduanya? Sama-sama hewan bukan? Jika keduanya sama-sama hewan, lalu bagaimana jika kita bandingkan dengan tumbuhan? Persamaan antara hewan dan tumbuhan maupun semua organisme hidup adalah semuanya tersusun atas sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Sel disebut sebagai unit struktural karena mereka akan membentuk struktur organisme pada organisme multiseluler seperti hewan dan tumbuhan. Kumpulan sel akan bergabung membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Selain itu, sel juga disebut unit fungsional kehidupan karena beberapa proses kehidupan dasar dan lainnya, seperti pencernaan, pernapasan, dan ekskresi, juga dilakukan oleh sel pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Apakah kamu sudah pernah melihat sel? Seperti apa bentuknya? Apakah seperti ini? Bukan, itu sel tahanan. Atau seperti ini? Ya tentu tidak, itu kan ponsel. Tentunya bentuk sel kurang lebih seperti gambar berikut. Gambar tersebut adalah sel bakteri dengan ukuran mikroskopis antara 10 hingga 100 mikron. Lalu, apakah semua sel berukuran mikroskopis? Bagaimana dengan sel telur? Mengapa telur ayam yang berukuran besar itu merupakan sebuah sel? Kalau gitu, kamu cari tahu jawabannya ya. Kalau sudah tahu, kamu bisa jawab di kolom komentar. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke mengamati irisan tipis jaringan gabus melalui mikroskop sederhana yang dirancang sendiri. Karena yang diamati adalah sel-sel mati, maka yang tampak hanya kotak kecil kosong, yang kemudian dinamakan sel yang berasal dari bahasa Latin yaitu seluler, yang artinya ruangan atau kamar kecil. Kemudian, pada tahun 1838 hingga 1839, Sheldon and Swan mengemukakan prinsip dasar baru tentang sel, di antaranya 1. Semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. 2. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, sel berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel sebelumnya. Selain 3 tokoh tersebut, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang memberikan pendapatnya mengenai teori tentang sel. Jadi, kita sudah mempelajari tentang ukuran hingga sejarah teori tentang sel. Selanjutnya, ada berapakah jenis sel itu? Berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariot bisa ditemukan pada sel bakteri, sedangkan sel eukariot contohnya sel hewan maupun sel tumbuhan. Untuk menjalankan fungsinya maupun untuk membentuk sebuah sel diperlukan bahan-bahan kimia, diantaranya ada komponen organik seperti karbohidrat, berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Protein disusun oleh asam amino dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Dan yang terakhir, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Ternyata asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA.
untuk mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Yang kedua, ada komponen anorganik seperti air, mineral, dan vitamin untuk menunjang kerja sel dalam menjalankan fungsinya. Nah, meskipun sel merupakan unit terkecil, tetapi di dalam sel cukup kompleks karena terdapat beberapa organel-organel yang memiliki fungsinya masing-masing. Sel itu sendiri bisa diibaratkan seperti semangkok bakso. Ya, semangkok bakso, di mana mangkok berperan sebagai membran sel yang berfungsi sebagai pembatas dengan bagian luar. Kemudian, ada bakso yang diibaratkan sebagai inti sel yang mengatur aktivitas sel. Kemudian ada kuah yang diibaratkan seperti sitoplasma, yaitu cairan yang berfungsi sebagai pelarut, serta komponen-komponen lain sebagai pelengkap ibarat organel sel dengan fungsinya masing-masing. Lalu, seperti apa fungsi dari organel-organel sel? Sebelum kita membahas fungsi-fungsi organel sel, pertama kita akan membahas bagian terluar dari sel, yaitu membran sel atau membran plasma. Kita ambil contoh pada sel hewan. Kita perbesar, maka akan terlihat struktur membran sel ini memiliki rangka dasar 2 lapis senyawa lemak jenis fosfolipid. Sehingga, lapisan membran sel disusun oleh lapisan fosfolipid bilayer. Satu unit fosfolipid terdiri dari bagian kepala, yang tersusun dari fosfat, yang bersifat hidrofilik atau mengikat air, sedangkan bagian ekor dari lipid, yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Selain lipid, membran sel juga terdiri atas protein. Yang pertama, protein integral. Letaknya menembus kedua lapisan lipid yang berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak. Satu lagi, ada protein forifer yang menempel dari permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat. Apabila karbohidrat berikatan dengan protein akan membentuk glikoprotein, sedangkan apabila berikatan dengan lipid akan membentuk glikolipid. Ada juga protein transport yang berfungsi untuk keluar masuknya zat-zat dari dalam. Setelah tadi kita mempelajari struktur membran sel, sebagai lapisan terluar yang melindungi sel di dalamnya juga terdapat organel-organel sel. Yang pertama, ada inti sel yang terdiri dari nukleolus, kromatin, neokroplasma, dan membran inti. Yang kedua, ada retikulum endoplasma. Terdiri dari 2 jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Berfungsi juga sebagai sintesis lemak. Yang ketiga ada mitokondria atau yang sering disebut sebagai house of power. Dan yang keempat ada kloroplast, memiliki membran ganda, berperan dalam proses fotosintesis dan juga hanya ada pada sel tumbuhan. Kemudian ada sentriol yang hanya ada di sel hewan dan manusia, berperan dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir ada badan Golgi yang membentuk lisosom dan dinding sel sebagai tempat dilakukannya modifikasi protein, dan masih banyak lagi. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Demikian pemaparan materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.